Meninggalnya pendiri Mualaf Center Indonesia atau MCI, Stephen Indra Wibowo atau Ko Stephen mendapat perhatian luas, bahkan media internasional terbesar di Timur Tengah. Meninggalnya aktivis dakwah ini telah mengundang Al Jazeera turut memberitakannya. Seorang pemuda yang masuk Islam dan telah mengislamkan 63.000 orang, penceramah Ko Stephen telah meninggal dunia di umur 41 tahun. Demikian keterangan di akun Instagram Al Jazeera, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Unggahan tersebut juga disertai dengan video berita pendiri Mualaf Center Indonesia, MCI, Dompet Madani, dan Vertizon TV ini. Pria yang akrab dipanggil Ko Stephen meninggal dunia di RSI Wonokromo, Surabaya setelah salat Isya pada Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Sosok yang aktif membantu dan mendampingi para mualaf itu meninggal dunia tanpa disertai gejala atau sakit apapun. Seperti yang dijelaskan Agung Heru Setiawan, pengurus MCI, ia masuk rumah sakit tidak lama acara Hijrah Fest, di mana ia ikut memberi dukungan. Ko Stephen berasal dari keluarga keturunan Tionghoa di Yogyakarta dan masuk Islam pada tahun 2000 ketika ia berusia 19 tahun. Dia kemudian mengubah namanya menjadi Indra Wibowo Ashidik. Setelah masuk Islam, dia secara aktif berdakwah, membantu para mualaf dan melakukan banyak kegiatan sosial. Ketika pandemi COVID melanda Indonesia, Ko Stephen bersama MCI membagikan ratusan ribu alat kesehatan seperti masker dan PPE kepada petugas yang bekerja menangani COVID-19 dan masyarakat umum. Almarhum bahkan menjual rumahnya seharga 5,5 miliar rupiah, 7 mobil dan 3 moge miliknya untuk bisa membantu penanganan COVID-19. Video berita di akun Al Jazeera terkait Ko Stephen Indra Wibowo dilihat lebih dari 103.644 orang, dan mengundang lebih dari 650 komentar. Semoga Allah merahmatinya, mengampuninya, dan memberinya surga tertinggi bersama para nabi, sahabat, syuhada, dan orang-orang soleh. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Islam dan Muslim. Semoga Allah membalas kebaikannya, tulis pemilik akun @swmh_smi. Semoga Allah merahmatinya, mengampuninya, menghuninya di taman-Nya yang luas, dan mengilhami keluarga dan kerabatnya dalam kesabaran, dan kepada Tuhan kita akan kembali, tulis @ayoub_camsi10. Stephen Indra Wibowo lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juli tahun 1981. Menurut skripsi Agun Akbar Tabrani berjudul Penetrasi Sosial dan Dakwah Stephen Indra Wibowo dalam Pembinaan Mualaf di Mualaf Center Indonesia, MCI, disebutkan, Stephen Indra Wibowo merupakan Sekretaris I-Islam Tionghoa Indonesia, PT, Direktur Operasional Mustika, Muslim Tionghoa dan Keluarga, dan juga pendiri Mualaf Center Indonesia, MCI. Ko Stephen dikenal doyan belajar. Ia menyelesaikan SD hanya 5 tahun, SMP hanya 2 tahun, dan SMA hanya 2 tahun di usia 14 tahun. Sebelum memutuskan memeluk Islam, Stephen Indra Wibowo sempat kuliah di Leiden University Belanda hingga S2. Saya memilih di situ, karena itu kampus Katolik tertua dan terlengkap perpustakaannya, katanya dalam kanal YouTube Vertizon. Ia pernah menjadi seorang imam di gereja Katolik di Paroki Jakarta Utara yang tugasnya memberikan konseling, memimpin misa dan mengajar filsafat. Ayahnya, salah seorang aktivis di GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Bethel. Di kalangan para aktivis GKI dan Gereja Bethel,
Ayahnya bertugas sebagai pencari dana di luar negeri bagi pembangunan gereja-gereja di Indonesia. Hidayah Allah SWT menghampiri Stephen Indra Wibowo pada tahun 2000. Dua kalimat syahadat diikrarkan di sebuah pesantren di Serang, Banten. Ia memutuskan masuk Islam setelah sekian lama mempelajari agama tauhid ini. Perjalanan hidup selanjutnya tidaklah mudah. Usai memeluk Islam, ia diusir dari rumah dan sempat menjadi gembel, menjadi tukang kuli panggul, kernet truk pasir, pembantu pembawa belanja di pasar, bekerja mencuci piring, office boy, dan sales. Perlahan, kehidupan Ko Stephen makin baik. Dia pernah menjadi kepala departemen di salah satu perusahaan riset internasional yang ada di Indonesia. Pernah pula bekerja di sebuah perusahaan riset global yang memiliki cabang di lebih 100 negara dengan kantor 400 lebih dan menjabat sebagai salah satu kepala departemen di situ. Tak lama, dia lalu menjadi aktivis dakwah. Bersama 4 temannya, dia mendirikan Mualaf Indonesia, lalu berganti menjadi Mualaf Center Indonesia, MCI, pendiri Dompet Madani, dan Vertaizon. Dia juga aktif sebagai pengurus di Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, PT. Saya mendirikan MCI karena banyak orang sudah mualaf takut bertanya. Tidak bisa baca Al-Quran, kata pria yang pernah mendapatkan beasiswa S3 di King Abdullah University ini. Awalnya MCI bergerak di dunia maya. Akhirnya kini semakin rutin bertemu dalam berbagai kegiatan, seperti pengajian sampai kegiatan bersih-bersih sampah di Car Free Day, CFD. Selain untuk membantu orang yang mau masuk memeluk agama Islam, MCI berupaya mengenalkan Islam kepada mereka yang belum pernah tahu Islam. Sejak mendirikan MCI, ia mengaku banyak darah dan air mata tumpah untuk menyelamatkan mualaf mempertahankan akidahnya. Kegigihannya dalam berdakwah menjadikan koran Republika memilihnya menjadi tokoh perubahan 2020. Semoga Allah menempatkannya di surga. Amin.